Assalamualaikum. Tugas ini untuk memenuhi tugasnya Mr. Freddy. Kami dari kelompok yang beranggotakan 6 orang, yaitu Royce, Randy, Rian, Rofiki, dan Naufan. Ketika kita mendengar kata carok, pikiran kita pasti langsung tertuju kepada Madura. Tradisi mencekam ini memang sudah menjadi ciri khas dari Pulau Madura. Ini adalah duel sampai mati yang dilakukan oleh dua pria dengan menggunakan senjata celurit. Biasanya, carok adalah cara terakhir yang dilakukan oleh masyarakat Madura untuk menyelesaikan masalah yang tak kunjung selesai. Masyarakat Madura dikenal sebagai suku yang memiliki harga diri tinggi, bahkan seharga dengan nyawa. Meskipun begitu, orang Madura merupakan suku yang rendah hati dan pemaaf. Hal itu tercermin dari masyarakat Madura dalam kesehariannya. Saat ini, mungkin dari logat bahasanya saja, orang Madura terkesan menakutkan dan galak, tapi pada kenyataannya, orang Madura sama halnya dengan suku-suku lain di Indonesia. Mereka rendah hati dan sangat menghargai setiap ada tamu atau pendatang yang berkunjung ke tempat mereka. Hai, budaya carok sendiri dilakukan tidak asal tebas saja, melainkan harus mematuhi peraturan dan syarat-syarat yang berlaku dalam budaya carok. Selain itu, ada juga beberapa fakta dan hal-hal yang mungkin belum kalian ketahui tentang budaya carok ini. Dan berikut adalah beberapa hal tentang tradisi carok di Madura, Jawa Timur. Assalamualaikum. Tugas ini untuk memenuhi tugasnya Mr. Freddy. Kami dari kelompok yang beranggotakan 6 orang, yaitu Royce, Randy, Rian, Rofiki, dan Naufan. Ketika kita mendengar kata carok, pikiran kita pasti langsung tertuju kepada Madura. Tradisi mencekam ini memang sudah menjadi ciri khas dari Pulau Madura. Ini adalah duel sampai mati yang dilakukan oleh dua pria dengan menggunakan senjata celurit. Biasanya, carok adalah cara terakhir yang dilakukan oleh masyarakat Madura untuk menyelesaikan masalah yang tak kunjung selesai. Masyarakat Madura dikenal sebagai suku yang memiliki harga diri tinggi, bahkan seharga dengan nyawa. Meskipun begitu, orang Madura merupakan suku yang rendah hati dan pemaaf. Hal itu tercermin dari masyarakat Madura dalam kesehariannya. Saat ini, mungkin dari logat bahasanya saja, orang Madura terkesan menakutkan dan galak, tapi pada kenyataannya, orang Madura sama halnya dengan suku-suku lain di Indonesia. Mereka rendah hati dan sangat menghargai setiap ada tamu atau pendatang yang berkunjung ke tempat mereka. Hai, budaya carok sendiri dilakukan tidak asal tebas saja, melainkan harus mematuhi peraturan dan syarat-syarat yang berlaku dalam budaya carok. Selain itu, ada juga beberapa fakta dan hal-hal yang mungkin belum kalian ketahui tentang budaya carok ini. Dan berikut adalah beberapa hal tentang tradisi carok di Madura, Jawa Timur. Yang pertama, carok jadi jalan terakhir penyelesaian masalah masyarakat Madura. Bukan seenaknya. Jika ada masalah, langsung bunuh orang. Ketika mengalami masalah, mereka tentu melakukan pendekatan secara personal. Namun, ketika dirasa masalah tersebut hanya akan selesai hanya dengan cara itu, kemudian dipilihlah duel carok ini. Carok dipilih sebagai solusi akhir dari sebuah masalah, dan yang unik serta mengirimkan cara ini biasanya juga semacam mendapatkan izin dari masyarakat setempat. Carok dilakukan seperti duel sejati, di mana sebelum melakukan pertarungan ini, pihak yang terlibat akan terlebih dahulu memutuskan tempat dan waktu. Cara yang sudah diputuskan seperti biasanya sulit untuk dibatalkan. Yang kedua, masalah wanita sering jadi penyebab carok. Dari banyaknya alasan carok yang terjadi, wanita bisa dibilang sebagai motivasi yang paling besar. Pada kenyataannya, sudah banyak sekali carok yang terjadi karena seorang pria menggoda istri seseorang atau bahkan perselingkuhan. Bagi orang Madura, hal-hal seperti ini sangat sensitif dan emosional. Makanya sering terjadi problem soal wanita, entah digoda atau bahkan terbukti selingkuh, banyak yang memilih. Yang ketiga, terkadang penyebabnya hanya masalah yang sepele. Tidak hanya lantaran problem kelas berat saja, kadang carok bisa terjadi hanya karena masalah-masalah kecil. Namun, carok sendiri makin kesini makin kehilangan makna sesungguhnya. Dahulu, carok hanya terjadi ketika ada masalah pelik yang luar biasa, tapi kini aksi duel maut itu jadi lebih murahan. Maksudnya, gara-gara hal yang sebenarnya sangat sepele, orang-orang dengan begitu mudah mendeklarasikan carok. Yang keempat, pelaku carok bisa lebih dari 2 orang. Berbicara soal prosesi carok, kadang aksi ini tidak hanya melibatkan 2 orang saja, tapi bisa lebih dari 1 atau 2 orang. Kondisi ini memang terjadi jika masalahnya melibatkan tidak hanya 1 orang saja.
Carok sendiri juga bisa terjadi secara massal yang melibatkan keluarga besar atau bahkan antar kampung. Jadi, carok sangat mungkin berkembang menjadi konflik yang lebih besar, meskipun awalnya hanya dipicu satu atau dua orang saja. Yang keempat, pelaku carok bisa lebih dari dua orang. Berbicara soal prosesi carok, kadang aksi ini tidak hanya melibatkan dua orang saja, tapi bisa lebih dari satu atau dua orang. Kondisi ini memang terjadi jika masalahnya melibatkan tidak hanya satu orang saja. Carok sendiri juga bisa terjadi secara massal yang melibatkan keluarga besar atau bahkan antar kampung. Jadi, carok sangat mungkin berkembang menjadi konflik yang lebih besar, meskipun awalnya hanya dipicu satu atau dua orang saja. Yang keempat, pelaku carok bisa lebih dari dua orang. Berbicara soal prosesi carok, kadang aksi ini tidak hanya melibatkan dua orang saja, tapi bisa lebih dari satu atau dua orang. Kondisi ini memang terjadi jika masalahnya melibatkan tidak hanya satu orang saja. Carok sendiri juga bisa terjadi secara massal yang melibatkan keluarga besar atau bahkan antar kampung. Jadi, carok sangat mungkin berkembang menjadi konflik yang lebih besar, meskipun awalnya hanya dipicu satu atau dua orang saja. Yang keempat, pelaku carok bisa lebih dari dua orang. Berbicara soal prosesi carok, kadang aksi ini tidak hanya melibatkan dua orang saja, tapi bisa lebih dari satu atau dua orang. Kondisi ini memang terjadi jika masalahnya melibatkan tidak hanya satu orang saja. Carok sendiri juga bisa terjadi secara massal yang melibatkan keluarga besar atau bahkan antar kampung. Jadi, carok sangat mungkin berkembang menjadi konflik yang lebih besar, meskipun awalnya hanya dipicu satu atau dua orang saja. Yang keempat, pelaku carok bisa lebih dari dua orang. Berbicara soal prosesi carok, kadang aksi ini tidak hanya melibatkan dua orang saja, tapi bisa lebih dari satu atau dua orang. Kondisi ini memang terjadi jika masalahnya melibatkan tidak hanya satu orang saja. Carok sendiri juga bisa terjadi secara massal yang melibatkan keluarga besar atau bahkan antar kampung. Jadi, carok sangat mungkin berkembang menjadi konflik yang lebih besar, meskipun awalnya hanya dipicu satu atau dua orang saja. Yang keempat, pelaku carok bisa lebih dari dua orang. Berbicara soal prosesi carok, kadang aksi ini tidak hanya melibatkan dua orang saja, tapi bisa lebih dari satu atau dua orang. Kondisi ini memang terjadi jika masalahnya melibatkan tidak hanya satu orang saja. Carok sendiri juga bisa terjadi secara massal yang melibatkan keluarga besar atau bahkan antar kampung. Jadi, carok sangat mungkin berkembang menjadi konflik yang lebih besar, meskipun awalnya hanya dipicu satu atau dua orang saja. Yang kelima, sikap satria para pelaku carok. Hai, menyentap. Tidak ada carok yang berakhir dengan dua orang yang baik-baik saja. Minimal, keduanya akan mengalami luka berat, bahkan salah satunya meninggal. Biasanya, kalau sudah terjadi korban meninggal, maka pelakunya akan menyerahkan dirinya ke polisi. Carok dipandang dari mata hukum adalah aksi kriminal. Apalagi sampai jatuh korban. Makanya, para pemenang carok biasanya sangat sadar akan hal tersebut, kemudian menyerahkan dirinya ke polisi. Meskipun dianggap sebagai semacam budaya, carok pada intinya adalah aksi kekerasan, maka ada baiknya budaya ini mulai ditinggalkan. Bukan bermaksud untuk meninggalkan budaya, tapi memang carok bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan perkara. Namun, sekali lagi, perlu kita semua ketahui, walaupun orang Madura punya tradisi carok yang mengerikan ini, pada dasarnya, orang Madura sama halnya dengan orang-orang dari suku lain. Mereka ramah dan maaf terlebih kepada tamu yang datang. Mereka akan menganggap seperti keluarga sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Semoga ini membantu. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.